Ibadallah, para tamu Allah yang telah berhadir di rumahnya, yang semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam mukaddimah khutbah kami yang sangat singkat ini, di hari yang sangat mulia ini, kami ingin mengajak diri kami secara khusus dan untuk keumuman kita yang berhadir di hari yang sangat mulia ini, sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pertahankan iman ini dan takwa ini sampai kita kembali kepada Allah. Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan takwa kita ini. Para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam tidak hanya menuntut kita untuk mati dalam agama Islam. Namun Islam menuntut kita untuk mati dalam keadaan Islam. Selagi kita masih Islam, pasti kita akan mati dalam Islam. Tapi kaum muslimin belum tentu kita mati dalam keadaan Islam. Banyak hari ini orang Islam tapi tidak hidup dalam keadaan Islam. Bahkan dia mati nanti mengakhiri hidupnya hanya sekedar beragama Islam tapi tidak dalam keadaan Islam, saudaraku. Dan ini adalah hal yang terpenting bagi kita hari ini. Sekali lagi, insya Allah selagi kita masih beragama Islam, kita mati dalam Islam. Tapi belum tentu mati dalam keadaan Islam. Masih banyak hari ini orang Islam yang hidup dalam kesyirikan. Masih banyak hari ini kaum muslimin yang dia menjalani hidup tanpa solat 5 waktu. Dia mati memang dalam Islam, tapi tidak dalam keadaan Islam. Dia tidak solat, dia mati dalam keadaan syirik. Dia mati dalam keadaan tidak beribadah. Atau ada yang beribadah, tapi ibadahnya masih keliru, tidak benar, tidak berilmu. Dia tidak beramal sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang dia mati dalam Islam tapi belum tentu dalam keadaan Islam. Akhlaknya belum islami, ekonominya masih dalam keadaan belum Islam, masih ekonomi ribawi. Akidahnya belum akidah yang sahihah, yang salimah. Dia hidup dalam akidah yang khati'ah atau khati'ah, akidah yang rusak. Dia memang Islam. Dia memang Islam, tapi rusak akidahnya. Dia memang Islam, rusak akhlaknya. Dia memang Islam, tapi tidak hidup dalam bersyariat Islam. Maka orang seperti itu memang mati dalam Islam, tapi belum tentu mati dalam keadaan Islam. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Apa penutup ayat ini? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggalkan dunia ini, dan janganlah kalian wafat, dan janganlah kalian mati melainkan bukan dalam Islam, tapi melainkan dalam keadaan Islam. Terjemah manapun kalau kita baca pasti itu terjemahnya. Dan janganlah kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan Islam. Bukan dalam Islam, tapi dalam keadaan Islam. Itulah beda dalam Islam dengan dalam keadaan Islam. Maka inilah yang terpenting harus kita pahami. Pastikan nanti mati kita mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan akidah kita benar, akidah Islamiyah, dalam keadaan syariat kita benar lurus sesuai dengan syariat Islamiyah. Pastikan diri kita ketika kita meninggal dunia dalam keadaan akhlak kita akhlakul karimah, itu baru mati dalam keadaan Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan main-main dengan hidup. Orang yang saat ini bermain-main dengan kehidupan, maka suatu saat hiduplah yang akan mempermainkannya. Kalau kita ingin Allah nanti berbuat baik, maka berbuat baiklah kepada Allah hari ini. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, orang yang paling santai di dunia adalah orang yang paling lelah di akhirat kelak. Sebaliknya, orang yang paling lelah di dunia adalah orang yang akan paling santai di akhirat. Kami ulangi, Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, orang yang paling santai di dunia ini, santai aja dia, hidupnya santai, gak sholat, gak belajar, gak ngaji, gak tadarus Quran, hidupnya dari pagi ke pagi jauh dari nilai-nilai Islam. Hanya makan, cari uang, makan, tidur, sebatas itu aja. Maka orang yang paling santai di dunia, dialah orang yang paling lelah nanti di akhirat kelak. Sedangkan orang yang paling lelah di dunia, lelah dia memang dengan sholat 5 waktu harus ke masjid, lelah memang untuk belajar, lelah kita berjihad, lelah kita dalam dakwah, lelah.
Kita harus umroh. Bagi yang mampu, haji, lelah. Tapi orang yang paling lelah di dunia, dialah yang paling santai di akhirat kelak. Kepingin santai di mana kita? Ini pertanyaannya. Kembali ke kita lagi. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika, suatu saat kita pasti akan meninggalkan dunia yang sementara ini. Kami sempat sampaikan dalam mimbar yang sama, di atas mimbar yang sama. Siapapun kita, gak ada kecuali bahkan saya yang menyampaikan pembahasan ini, pasti Allah telah kasih jatah kita dengan dunia ini S3. Dan kami sering sampaikan itu. Siapapun kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jatah dengan dunia ini, kita semuanya S3. Dunia itu S pertama sekali, enggak dua kali, dan dunia S2, yaitu sementara enggak lama, dan dunia pasti akan berakhir dengan S3, sakaratul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika suatu saat datang kepastian itu, yaitu kematian terhadap diri kita, kita akan meninggalkan dunia ini dan akan beralih ke alam berikutnya yang dikenal dengan alam barzakh, alam kubur kalau dalam bahasa kita juga. Pertanyaannya, ketika kita mengakhiri kehidupan dunia ini dengan kematian, apakah kemudian malaikat juga bersamaan waktu akan berhenti bertugas untuk mencatat amal kita? Maka jawabannya, tidak berhenti malaikat bertugas. Kita memang meninggalkan dunia suatu saat. Kita suatu saat akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kita akan berpisah dengan dunia ini, berganti ke alam barzakh. Namun demikian saudaraku, persoalannya sekarang, apakah dengan kematian kita, dengan berakhirnya hidup kita, maka berakhir segala-galanya? Belum berakhir. Logikanya, pertanyaannya, apakah dengan berakhirnya kita dengan dunia ini, maka bersamaan waktu malaikat pun juga akan berakhir mencatat amal kita? Tidak, saudaraku. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Yasin, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Sama-sama coba kita perhatikan saudaraku. Apa kandungan dari ayat ini? Allah nyatakan dalam Quran surah Yasin ayat 12, "Inna nahnu nuhyil mauta." Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Kemudian apa kata Allah? Dan kamilah yang akan mencatat setiap apa yang mereka kerjakan dan setiap bekas-bekas kebaikan yang mereka masih tinggalkan di dunia. Kemudian, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, yaitu Lauh Mahfuz. Sama-sama kita buat renungan, kita jadikan renungan ayat ini saudaraku. Ternyata melalui dalil ini, pertanyaan tadi, apakah malaikat akan berhenti bertugas dalam mencatat amal kita kalaupun kita sudah mati? Jawabannya tadi tidak. Malaikat masih ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat. Apa yang dicatat? Kan kita sudah meninggal, kita sudah mati. Apanya yang dicatat oleh malaikat? Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ternyata malaikat masih bisa mencatat dari kebaikan-kebaikan, bekas-bekas kebaikan yang masih kita tinggalkan di dunia. Ini yang penting saudaraku sekarang. Karena mati pasti, namun pastikan diri kita, kalaupun nanti suatu saat mati, apakah ada bekas-bekas kebaikan yang masih ditinggalkan di dunia? Kalau memang ada bekas-bekas kebaikan yang masih ada di dunia, maka bekas-bekas kebaikan itulah yang masih dicatat oleh malaikat. Masjid yang kita bangun, masjid yang sedang ada dalam pembangunan, apakah ada bekas kebaikan kita di masjid itu? Anak-anak kita di rumah, suatu saat kita meninggal dunia, apakah pada anak kita itu ada bekas-bekas kebaikan kita pada anak kita? Bagaimana dengan solatnya? Siapa yang ngajarin dia solat? Bacaan solat, gerakan solat. Siapa yang ngajarin dia membaca Al-Quran? Apakah kita? Kalau memang kita orangnya, maka itu bekas kebaikan kita pada anak kita. Setiap Al-Fatihah yang dia baca dalam solat, plus dalam solat,
maka setiap itulah akan mengalir pahala dan malaikat masih mencatat. Kenapa? Karena bacaan Al-Quran anak kita itu bahagian dari bekas kebaikan kita. Doa-doa harian yang dia baca, doa masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, doa masuk masjid dan keluar dari masjid, doa hendak tidur dan bangun dari tidur, dan doa-doa harian yang lain. Kalau memang itu adalah kita yang ngajarin, kalau itu memang kita yang didik, maka setiap doa-doa harian yang dia bacakan maka akan ngalir kepada kita. Kenapa? Itu bekas kebaikan kita yang masih kita tinggalkan pada anak kita. Kalau anak kita bagus akhlaknya, dan kebagusan akhlak anak kita itu kita sebabnya, kita yang didik, kita yang ajarkan, kita yang mengajarinya, maka akhlak itu berpahala, maka akan ngalir pula kepada kita karena kita yang mendidiknya. Itu karena bekas kebaikan kita pada anak kita. Kita para suami, bekas-bekas kebaikan apa yang ada pada istri kita kalau suatu saat kita meninggal dunia? Umat ini, apakah kita meninggalkan bekas-bekas kebaikan pada umat ini? Maka mulia sangat bagi guru-guru ngaji, saudaraku. Mulia sangat bagi mereka yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Karena setiap kebaikan itu yang diajarkan, diamalkan, kita suatu saat mati, maka banyak sangat bekas-bekas kebaikan yang ada pada diri-diri umat Islam ini. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ternyata malaikat masih ditugaskan oleh Allah untuk mencatat setiap bekas-bekas kebaikan kita di dunia. Jalan yang kita berikan untuk bisa lalu lalang orang, jangan pelit, berikan jalan. Tanah yang kita berikan 1 meter, 2 meter untuk supaya orang bisa berjalan, jalan kaki, bermobil, berkendaraan. Setiap kendaraan yang berlalu lalang di jalan yang kita bikin, itu juga bekas-bekas kebaikan kita, saudaraku, yang bisa catat. Kenapa pelit? Kenapa ucit? Ayo cerdas dalam beramal. Hidup boleh berakhir, tapi pahala harus selalu mengalir. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah pada dengar semuanya hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami yakin dan seyakin-yakinnya bahwa hadis ini hadis yang sudah tidak asing lagi kedengaran sama telinga-telinga kita kaum muslimin. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih Imam Muslim, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalathatin, shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lahu." Siapa yang enggak pernah dengar hadis ini? Kalau dengar sudah sering, ngamalkannya aja yang kurang. Saya yakin kalau seandainya buat razia di pintu masjid, kita bikin razia. Setiap orang masuk masjid, Pak, Bu, Bang, Dek, pernah nggak dengar hadis ini? Pernah? Sering? Semua pada dengar hadis ini. Apabila anak cucu Adam, dalam sebuah riwayat, idza mata ibnu Adam, dalam satu riwayat, idza matal insan. Sama saja, apabila anak cucu Adam, apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala-galanya kecuali 3. Apa 3 itu? Sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, doa anak soleh. Enggak sembarangan anak, pakai soleh. Anak kita 5 kalau enggak soleh, maaf. Nabi enggak mengatakan semua anak, tapi pakai soleh. Dan doa anak soleh yang mendoakannya. Pertanyaannya, kira-kira 3 ini apa modal kita? Udah ada belum ini kalau kita mati hari ini itu? Kalau seandainya nyawa itu hari ini Allah cabut, kira-kira bagaimana dengan sedekah jariah kita? Bagaimana ilmu yang bermanfaat yang kita bagi-bagikan? Dan bagaimana dengan kondisi anak-anak kita hari ini? Sudah solehkah mereka itu? Anak gadis kita, anak laki kita itu, bagaimana dengan keadaan solat mereka, ngaji mereka, paham agama mereka? Coba pastikan sebelum mati. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan, bagaimana cara cerdas untuk mendapatkan 3 ini tapi dengan satu amalan saja? Saya ulangi. Tadi hadis menyampaikan apa? Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputuslah segalanya kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Supaya 3 ini dapat, cukup dengan satu amal saja. Amal apa itu? Maka para ulama cerdas dalam hal ini, menganjurkan untuk beramal dengan satu amalan, yang mana dengan satu amalan ini kita akan dapatkan ketiga pahala ini. Kita akan mendapatkan sedekah jariah, pahala sedekah jariah. Kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, pahala dari ilmu yang bermanfaat. Kita akan mendapatkan
pahala dari doa-doa anak soleh. Satu amalan saja. Apa itu? Pendidikan anak. Yaitu mendidik anak. Kenapa mendidik anak? Pendidikan anak itu kewajiban kita. Dengan apa dan apa rahasia mendidik anak? Dengan mendidik anak kita harus mengorbankan harta. Harus ada modal. Kita harus bayar SPP-nya, kita harus membeli pulpennya, kita harus membeli bajunya, kita harus membeli alat tulisnya, bukunya dan sebagainya. Butuh uang, saudaraku. Dengan demikian berarti kita sudah bersedekah di situ. Setiap pena, pulpen yang digunakan untuk menulis pelajaran, maka setiap huruf yang keluar dari pena yang kita belikan untuk anak kita, maka di saat itu jariah ke kita. Jangan pelit untuk anak. Hari ini banyak anak-anak kita sekolah yang sekolah terus, SPP nggak kebayar. Sekolah terus, tapi untuk beli pulpen pun kita kadang-kadang harus tertunda berminggu-minggu. Tapi untuk rokok ada uang. Siapa hari ini nggak merokok? Yang hari ini hadir ke masjid ini siapa yang nggak merokok? Kalau kita buat razia siapa yang merokok nggak merokok, saya yakin yang hadir hari ini lebih banyak perokok daripada yang nggak merokok. Untuk rokok ada uang, tapi untuk pulpen anaknya, untuk buku tulis anaknya ditunda-tunda. Rokok nggak boleh tunda. Ini kita hari ini. Bagaimana maju anak ini? Bagaimana cerdas ini anak? Bagaimana sukses anak itu? Bagaimana pendidikan itu benar dan sukses kalau kita tidak mendukungnya? Kita kepingin anak soleh, tapi nggak mau berkorban. Mustahil. Ini kondisi orang tua hari ini. Maka saudaraku jangan pelit untuk mengeluarkan biaya untuk anak kita. Apalagi untuk pendidikan. Karena itu jariah. Sedekatin jariatin. Setiap sandal yang dia gunakan, mondar-mandir ke masjid. Di pesantren dia pakai sandal. Sandal itu kita beli untuknya. Setiap dia memakai sandal yang kita beli, pahala untuk kita. Baju yang digunakan. Ini baju koko anak pesantren. Cobalah anak pesantren. Baju putih udah hitam warnanya. Gak ketukar-tukar, setahun gak ganti-ganti. Kalau kita bilang gak ada uang, orang tuanya banyak uang. Kita gak peduli untuk anak kita. Pakaian anak kita kadang di pesantren, di sekolah, ya gitu-gitu aja. Padahal setiap baju yang dia kenakan, kita yang beli. Apalagi baju itu digunakan untuk sholat, itu akan menjadi saksi-saksi kebaikan kita. Sedekah jariah. Maka saya bilang tadi apa? Para ulama mengatakan untuk dapat tiga-tiganya cukup dengan satu amal. Dapat tiga-tiganya. Apa amal itu? Mendidik anak. Karena dengan mendidik anak kita perlu sedekah di situ. Yang kedua, untuk supaya anak kita baik, maka harus ilmu yang bermanfaat. Jangan ilmu yang nggak manfaat, nggak baik juga anak kita. Maka harus ilmu yang bermanfaat. Setiap kebaikan anak kita akan ngalir ke kita nanti. Anak kita punya murid, dia mengajarkan kebaikan, ngalir juga ke kita. Jadi jangan malas ngantar jemput anak ke pesantren, ke ngaji. Kalau kita ke sekolah, coba hujan-hujan kita antar ke sekolah. Kalau sekolah hujan, kita paksa anak kita ke sekolah. Kalau untuk ngaji, nggak usah anak hari ini kamu ngaji. Nggak usah ngaji hari ini karena hujan. Kalau ngaji. Tapi kalau untuk sekolah, rapi anak kita. Bajunya rapi, waktunya juga teratur, siap dijemput walaupun hujan. Kalau ngaji, kajak kahayu. Gak diantar, gak dijemput. Bajunya boleh baju-baju bola pun, baju-baju tertulis Messi, Ronaldo, itu baju ngaji anak kita hari ini. Gak tertib. Itulah modal kita untuk masuk surga, Pak. Kawan-kawan, saudaraku semuanya, apakah itu modal kita untuk masuk surga? Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, baru lahir anak soleh. Maka dengan mendidik anak, tiga-tiga dapat. Begitu penting pendidikan anak itu, saudaraku. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami tutup dengan satu hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di hadapan para sahabat. Di mana? Rasulullah bersabda di hadapan sahabatnya, "Ma ta'udur riqaba fikum?" Qala qulna alladhi la yuladu lahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laysa dhaka birraqub, walakin ar-raqub ar-rajul alladhi lam yuqaddim min waladihi syai'a."
Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah bertanya di hadapan para sahabat, "Wahai sahabatku, tahukah kamu siapa orang mandul?" Maka para sahabat menjawab, orang mandul adalah orang yang sudah lama menikah tapi belum dianugerahi oleh Allah anak. Mereka orang yang sudah menikah tapi belum punya anak, wahai Rasulullah, itulah orang mandul. Maka Nabi menyampaikan, "Laisa dzaka birraqub." Bukan seperti itu yang dikatakan mandul. Siapa juga yang mandul? Ar-rajulul ladzi lam yuqaddim min waladihi syai'a. Orang mandul adalah mereka malah yang sudah lama menikah dan sudah banyak anaknya. Tapi dia cuma mampu melahirkan anak doang, tapi tidak mampu melahirkan kebaikan untuk anak-anaknya. Orang tua yang tidak punya teladan, orang tua yang tidak punya ilmu yang diajarkan untuk anak-anaknya. Dia cuma melahirkan anak saja sebentuk fisik aja anak-anak. Tapi dia kemudian tidak mampu melahirkan kebaikan, dan anak ini pun tidak mampu memberikan kebaikan untuk orang tuanya ketika orang tuanya meninggal dunia. Kondisi anak yang seperti itu, kondisi orang tua yang seperti itu, maka itulah kondisi orang tua mandul walaupun banyak anak. Kalau anak kita belum soleh, anak gadis kita belum solehah, dia belum sholat 5 waktu, dia belum mengaji, dia belum paham agama, walaupun banyak anak kita dalam perspektif hadis Rasulullah menyampaikan kepada kita semuanya bahwa itu masih dikatakan mandul. Kenapa mandul sekali lagi? Karena kita cuma punya anak tapi tidak punya kebaikan untuk dia, dan anak itu juga tidak memberikan kebaikan kepada kita pada hari kiamat kelak. Kalau seperti itu definisi mandul, kira-kira ini kita yang sudah berkeluarga dan dua punya anak, kita orang mandul atau enggak mandul? Dan bagaimana kemudian kita berusaha untuk menjadikan anak kita betul-betul anak, jangan sekedar punya anak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi bahan renungan buat kita bersama. Apa yang kami sampaikan ini bisa menambah ilmu, semangat untuk kemudian hari kita beramal. Beramal dan beramal terus, saudaraku. Karena kita akan punya limit kehidupan ini. Limit kita adalah kematian, yang kemudian kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi dengan anak-anak kita. Maka selagi diberikan kehidupan oleh Allah, ayo jaga diri, jaga keluarga kita. Jangan sampai kita nanti rugi di kedua-duanya, rugi di dunia dan rugi di akhirat.